Kasih buat Maranatha Ministry yang telah menyuruh kami, memanggil kami untuk melayani pada malam hari ini. Kalau tidak, kami tidak bisa ketemu, tidak bisa bernostalgia dengan hamba-hamba Tuhan yang kami kenal di tempat ini. Terima kasih buat panitia Natal juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa kita sudah berada pada tanggal 1, tanggal pertama dari bulan terakhir tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara. Pastilah sepanjang tahun 2021 kita banyak mengalami pengalaman yang indah, ya, suka duka, tantangan, kemenangan, ya, bahkan juga ada kegagalan, ya, yang kita hadapi selama tahun 2021. Bahkan mungkin ada yang kehilangan sanak keluarganya. Tapi terpujilah Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, jikalau kita masih bernafas sampai hari ini. Kami pribadi menyadari ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Bukan karena kami pintar menjaga kesehatan sehingga nggak kena COVID, ya, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada seperti pada malam hari. Semua karena belas kasihan Tuhan, ya. Saya memilih kata belas kasihan Tuhan, kita ada. Namun tentulah di balik ini Tuhan punya rencana kenapa kita masih diizinkan Tuhan ada, hidup, melayani sampai di penghujung tahun ini. Nah, malam hari ini terkait dengan tema Natal yang diberikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, saya pribadi mengapresiasi, ya, panitia Natal yang telah berani keluar dari kebiasaan, di mana biasanya tema Natal itu adalah berkisar, ya, adalah sekitar suasana Natal, di mana Natal pertama 2020 tahun yang lalu, Bapak Saudara, selalu orang dibawa ke suasana lampau. Tetapi panitia pada kesempatan ini berani membuat temanya itu langsung pada kata Maranatha. Jadi kita langsung lewat perayaan ini kita tidak lagi dibawa bernostalgia, tetapi kita dibawa menghadap ke depan, melihat ke depan, look forward, kan gitu Bapak Saudara. Jadi menghadap kepada hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh gerejanya selama 2000 tahun. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh gereja. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh iman Kristen selama 2000 tahun lebih, yaitu Maranatha, Bapak Ibu Saudara, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Berkenaan dengan Maranatha, ya, panitia berpikir perlu adanya unity, kan begitu Bapak Ibu Saudara. Perlu adanya unity. Kenapa perlu ada unity? Karena ada banyak tantangan. Ya, karena ada banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara, berkenaan dengan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Tantangan tersebut ada di dalam Matius 24, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Itu semuanya berbicara tentang tantangan, ya, tantangan, pergumulan, kesulitan yang akan pasti terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh umat manusia termasuk orang Kristen, termasuk kita, yaitu paling tidak ada 4 bagian, Bapak Saudara. Satu, tantangan ekonomi, di mana saudaraku semakin sulitnya mencari income, ya, itu menjadi hal yang pemandangan sehari-hari kita lihat di mana-mana di seluruh dunia, saudara. Tantangan ekonomi. Kemudian yang kedua, tantangan cuaca yang tidak menentu, ya, yang kadang-kadang bisa berubah tiba-tiba, ya, anomali. Cuaca yang kerap kali hari-hari ini ekstrim, saudara-saudara. Yang ketiga, tantangan di bidang kesehatan. Ya, tantangan di bidang kesehatan, ya, khususnya melalui katanya sih pandemi, ya, tapi ada orang mengatakan pandemi, gitu ya. COVID ini, ada yang mengatakan ini direncanakan. Lepas dari pro kontra itu, yang pasti Bapak Saudara, tantangan kesehatan umat manusia lewat COVID-19, dan katanya ada lagi COVID yang lebih ganas lagi, kata mereka, itu tantangan. Nah, di bidang yang keempat yaitu tantangan di bidang pengajaran. Tantangan di bidang pengajaran, di mana kita tahu hari-hari ini, saudara-saudara, di grup-grup WhatsApp Kristen sendiri menyusup pengajaran-pengajaran yang menjebak, pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Di awalnya kita tidak
tidak merasa disimpangkan, tetapi ketika kemudian Bapak sudah lama-lama mereka menggiring kita kepada pengajaran yang keluar dari 66 kitab Alkitab, saudara-saudara. Sebutlah misalnya klaim mereka bahwa Alkitab ini sudah tidak utuh karena dari dalamnya ada kitab yang dikeluarkan. Sebutlah misalnya kitab Henok, ya, mestinya itu katanya ada di dalam. Tetapi kalau di dalam kitab itu, Bapak Saudara, terjadi ada banyak di sini yang menentang, justru menentang Alkitab yang 66 kitab ini. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang lain. Terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara, pengajaran-pengajaran yang menyebar luas di sana sini hari-hari ini, ya. Di mana kalau kita nggak bertekun, berkumpul, ya, meminta Roh Kudus memberi ketajaman, dan kita tidak bertekun menggumuli 66 kitab ini, kita bisa gampang diseret. Ada banyak entry mereka, jalan masuk mereka untuk menyesatkan orang dari Alkitab. Ada banyak usaha, di lain kesempatan saya akan sebutkan satu persatu. Ada banyak usaha mereka untuk membuat orang tawar dengan Alkitab yang ada di tangan saudara, yang ada di tangan kita. Lewat bahasa Indonesia katanya banyak yang salah di sini dan seterusnya dan seterusnya. Itu tantangan pengajaran. Nah, yang kelima, tantangan dari dampak kemajuan revolusi teknologi 4.0. Bukan bukan 4G ya, itu dua hal yang berbeda, 4G dengan 4.0. Lewat kemajuan teknologi 4.0 ini ada dampak Bapak dan Saudara. Ini sebelum kita masuk pada firman Tuhan, saya rindu berbagi. Ada sederetan panjang kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh 4.0 ini. Ada yang baiknya, tetapi ada dampak negatifnya. Ya, kalau dampak baiknya tentu kita syukuri akan hal itu. Sebutlah misalnya Neuralink, kecerdasan buatan, artificial intelligence yang semakin umum, semakin diberlakukan dalam segala bidang kehidupan dan sedang dipersiapkan microchip, kartu chip kecil yang akan ditanamkan di otak, dihubungkan dengan komputer sehingga orang itu bisa cerdas, seketika bahkan lebih cerdas dari dirinya sendiri dengan menggunakan ini proyek daripada si Elon Musk. Elon Musk adalah orang terkaya di dunia, kadang-kadang berubah posisi dengan yang lain seperti tapi ada orang itu, tapi kadang-kadang dia nomor satu, kadang-kadang nomor dua terkaya. Elon Musk, mereka sudah merancang itu Bapak Ibu Saudara dengan segala dampak positif dan dampak negatifnya. Ini tantangan. Kemudian ada juga nanoteknologi, ada juga graphene teknologi, di mana apabila kita nggak mendalami itu sebagai hamba-hamba Tuhan, maka kita akan menerima begitu saja tanpa selektif. Dan begitu Bapak Saudara. Ya, ini teknologi yang paling mutakhir dalam bentuk mikro. Ya, teknologi yang paling mutakhir dalam bentuk makro tentu adalah matahari buatan. Ya, sesungguhnya tidak ada matahari buatan. Dunia itu adalah semacam reaktor nuklir buatan Cina, ya, yang sudah diorbitkan dan tampak bersinar terang, bahkan lebih terang dari matahari. Dan begitu saudara-saudara. Itu yang makro. Yang mikro ini dia nanoteknologi sama graphene teknologi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kemajuan teknologi operasi kelamin. Laki-laki kalau menjadi perempuan, maaf ya, tinggal di operasi kelaminnya, bosan dia, balik lagi dia jadi laki-laki. LGBT. Semua itu punya dampak Bapak Saudara. Kemudian Smart Bible ada baiknya. Artinya Smart Bible bisa kita tinggal, setelah kita download aplikasinya, kita tinggal dengar audio Bible. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara, dari pihak mereka ini bukan teori konspirasi,
teori konspirasi, tapi saya ada datanya bahwa ada 5 Alkitab yang paling terkenal, Alkitab bahasa Inggris yang mereka sudah sesatkan. Ya, mereka sudah, salah satu yang mereka sesatkan, satu ayat saja saya beritahu, yaitu 2 Korintus 5:17 yang berbunyi, barang siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Mereka katakan dengan new order. Kalau Matius 24:14 yang berkata bahwa ini barulah penderitaan menjelang zaman baru, mereka ganti dengan new world order. Itu ada Alkitab elektronik Smart Bible. Makanya tadi saya cerita sama Pak John juga, sebenarnya hatiku selalu rindu membaca ini saja, karena ini nggak mungkin dikutak mereka Alkitab yang kertas ini, tapi karena faktor jadi saya harus pakai pakai Alkitab yang model begini. Kemudian cepat saja Bapak Ibu Saudara, teknologi yang sekarang sedang merebak yaitu deepfake. Deepfake ini saya ngomong di sini, ya saya ngomong di sini bisa nanti digantikan orang lain. Jadi saya katakan orang itu yang berbicara. Jadi saya bisa dibuat menyampaikan hoax, tetapi mereka sudah sell dengan deepfake, dan kemudian ada go green segala macam. Nanti kertas sudah nggak berlaku lagi. Dan itu semua punya dampak. Dampaknya apa? Ekonomi, banyak akan pengangguran. Pabrik kertas nggak berlaku lagi karena semua akan digitalisasi, Bapak Ibu Saudara. Kemudian teknologi HARP bisa merekayasa cuaca. Ini punya dampak positif, bisa mereka buat hujan terus berjam-jam di satu tempat. Itu ada, nanti saudara pelajari, masuk saudara browsing di Google ataupun di YouTube tentang HARP, HAARP teknologi. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, gereja online, nah ini juga tampaknya merupakan kemajuan teknologi. Tapi kalau terus gereja online, dampaknya ada. Saya mengalami, saudara pasti mengalami. Anda hanya nonton handphone namanya, saya menyebutnya hanya nonton handphone, dengar orang khotbah di sana. Saya nggak merasakan hadirat Tuhan. Saya juga katakan perasaan saya, Anda tahu perasaan saudara. Nah kalau ini terus berlangsung, dampaknya apa? Orang akan malas ke gereja, orang akan malas koinonia, bersekutu sesama, membangun unity, membangun persatuan. Jadi jangan bangga dulu, jangan katakan gereja online adalah sebuah keniscayaan. Kita jangan sampai ketinggalan dengan segala teknologi, ya kan? Ibadah online, virtuals. Itu sementara boleh, tapi seterusnya saya katakan pribadi saya itu tidak. Para penemu teknologi yang anti Tuhan akan menyalahgunakan segala kemajuan teknologi untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Jadi ini sebuah tantangan Bapak Ibu Saudara. Di tengah ragam tantangan itulah we need unity. Yang sudah katakan kita butuh unity. Kita butuh bertemu seperti ini. Saya dulu katakan saya sangat bersuka cita malam ini ketemu langsung dengan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat lama-lama. Terbatas untuk Tuhan. Saya bersuka cita. Endorfin saya terbangun. Imun tubuh saya, sel-sel tubuh saya terbangun. Kuat dia menghadapi kalau ada sakit penyakit ataupun penyakit yang datang, karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Ketika sukacita reunion bertemu langsung seperti ini, kita nikmati sistem kekebalan tubuh kita itu naik. Sistem kekebalan tubuh yang Allah sudah tanamkan di dalam tubuh kita. Makanya dari situ saja ya, kita harus apresiasi panitia yang mengangkat tema unity. Haleluya. Boleh dong kita beri tepuk tangan kita panitia. Bukan mencari muka supaya kita bisa kita bangga. Saya tulus, jujur, karena memang gini Pak, saya sama lah kita ini udah bertahun-tahun kita khotbah di Natal, selalu khotbahnya bernostalgia. Nggak salah sih mengenang kelahiran Tuhan Yesus kali yang pertama, karena itu ada semacam mutualis di sana. Kalau dia nggak datang pertama, nggak mungkin datang kan kedua, kan begitu kan? Nah, kan begitu kira-kira. Jadi itu tentang kita kenal, kita hargai, tapi jangan larut di sana. Tapi kenyataannya seluruh gereja di dunia, saya rasa, ini bukan saya, itu bukan, saya rasa 99% bernostalgia setiap bulan Desember. Salut buat panitia, buat anak-anak ministry. Serius, sama-sama kita pertahankan. Nah, mari kita baca. Ya, ini udah melanggar apa? Melanggar teori pemilih tiga ya.
Nah, tapi gak apa-apa demi kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara dari 1 Korintus 1 ya, 1 Korintus 10 ya, 1 Korintus 10 ayat yang 1 Korintus 1 ayat 10, maaf, 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 kalau boleh ditampilkan akan lebih mudah bagi saya. Oke, bisa kira-kira 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, nggak apa-apa kalau nggak bisa ditampilkan. Oke, demikian. Oke, 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan jangan sepikir, tightly unity. Dipertajam lagi, tightly unity, ketat bersatu. Mari kita tetap bersatu, amin. Itu banyak ayat sesungguhnya yang yang memotivasi kita untuk keep unity, tetap bersatu Bapak Ibu Saudara. Namun supaya suasana Natalnya tidak ketinggalan, rasa Natalnya, saya akan berbagi dari Lukas 2 ayat 1 hingga 52. Lukas 2 ayat 1 hingga 52. Yang intinya, saya langsung masuk pada intinya. Yang intinya adalah berbicara tentang kesatuan, kesehatian dari Yusuf dan Maria. Ya, kesehatian dari Yusuf dan Maria untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, untuk memelihara kelahiran Yesus dan memelihara pertumbuhan Yesus sampai kemudian dia bertumbuh dewasa. Itulah inti daripada Lukas 2 ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang mereka alami Bapak Saudara, simak kisahnya. Ketika Yusuf sudah akan resmi menikahi Maria, maka dia dapat beban. Bebannya apa? Dia harus siap dibunuh orang karena dia istrinya sudah hamil duluan baru dinikahi. Itu beban. Tetapi demi unity, kesatuan keluarga, maka siswani ini Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia harus rela mengorbankan harga dirinya, mengorbankan mukanya Bapak Ibu Saudara, demi kesatuan dia menjaga kehadiran Tuhan dalam pernikahan mereka. Haleluya. Tentu aplikasinya ini Abang udah tahu kemana arahnya kan begitu saudara-saudara. Suami harus siap memikul beban dari istri demi kesatuan rumah tangga, demi hadirnya Tuhan dalam rumah tangga tersebut. Setelah mereka harus ikut sensus itu, mereka harus menempuh perjalanan sejauh 154 km Bapak Saudara dari mana? Dari Yudea ya, dari Bethlehem ya. Bagaimana tertulis dalam Lukas itu sekitar 154 km. Kurang lebih dari sini ke Singkalang. Kan begitu saudara-saudara. Ini saya sedang mengajak kita ingin ngerasain, membayangkan bagaimana pergumulan suami istri ini, kan begitu. Nah, secara umum orang bisa jalan dalam sehari itu katakanlah 10 jam dengan berhenti istirahat beberapa kali, begitu saudara-saudara. Jadi kalau 154 km itu mereka tempuh kurang lebih, bahkan bisa lebih 5 hari 5 malam untuk sensus, kan begitu saudara-saudara. Itu tantangan pertama, pergumulan pertama, tantangan yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria suami istri demi Tuhan hadir dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangannya gimana tempat lahirnya. Oh ya, yang pertama itu saya harus mengajak kita membayangkan perjalanan 5 hari 5 malam si Yusuf ini. Dia nggak pakai kuda ya, naik kuda itu Maria ditambah dengan sejumlah perlengkapan mereka. Jadi si Yusuf ini berjalan di sampingnya, kudanya kurang lebih tingginya segini, nggak segini kuda. Seperti itulah 5 hari 5 malam dialami oleh si suami ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dia kuat karena istrinya nggak cengeng, nggak cerewet. Nah, kalau cerewet istrinya merasa stres, dia akan jatuh dia. Tuh saudara, agak gitu dia. Kok pertama kalian nggak tahu ternyata nikah tua ya, agak gitu kayaknya Maria. Maria yang nurut aja begitu ya, nggak seperti istri-istri di apa sana di Arab Saudi kan. Di Arab Saudi kan sampai dijuluki poltok polisi Toba karena terlalu cerewet kan gitu kan. Kalau
Kalau di kota Medan nggak ada istri yang cerai, amin. Berani kali bilang amin. Pergumulan. Habis itu pergumulan yang kedua, tantangan yang kedua saudara-saudara, yaitu ketika mereka bingung taruh di mana anak ini kalau lahir, karena sudah mulai mengalami kontraksi, sudah mulai bergerak itu bayi dalam rahim si Maria. Udah kepepet, ya udah ada kandang domba di belakang penginapan itu. Tentu di situ enggaklah bersih kan gitu, pasti bau, gelap, ada nyamuk dan lain sebagainya. Enggak ada pelatih di sana. Udah apa namanya, yang ada cuma tahu palaka, you understand palaka, talungan. Taruh di situ anak itu seadanya diurus lapin, ya udah. Dan saya yakin diusung harus begadang dia jaga membeli nyamuk, jangan sampai digigit itu anak. Pergumulan dan tantangan. Tantangan yang berikutnya setelah anak ini lahir, itu Herodes membunuh. Lalu malaikat suruh, ayo cabut ke Mesir. Perjalanan dari Israel ke Mesir itu sekitar 680-an kilometer. Nggak tahu berapa minggu atau berapa bulan itu mereka jalan saudara-saudara. Lalu setelah malaikat kasih kode itu balik, siapa yang sudah mati kan ya, mati Herodesnya, balik lagi dengan jarak yang sama, tantangan. Setelah itu mereka harus, tantangan berikutnya mereka harus membesarkan anak ini. Lalu di ayat yang terakhir dikatakan Bapak saudara dari Lukas tadi dikatakan bahwa anak ini bertumbuh besar, badannya, hikmatnya disenangi oleh manusia, disenangi oleh Allah. Lalu dia masuk dalam pelayanan dan seterusnya. Itu adalah beban dari Yusuf Maria. Waktu itu mereka sukses dengan tantangan itu. Sedangkan tantangan kita sekarang, Yesus kita itu nggak perlu lagi kita jaga. Yang perlu kita jaga sekarang, kita ini, domba-domba yang ini, yang perlu harus saling menjaga di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin ganas ini, Bapak Saudara. Ada amin, Bapak Saudara? Jadi this is something serious. Ini sesuatu yang serius, Bapak Saudara. Ini bukan main-main. Ini sesuatu yang pasti terjadi. Apa yang disebutkan, tantangan di bidang ekonomi, cuaca, kesehatan, yang pengajaran firman, dampak daripada kemajuan revolusi teknologi ini, Bapak Saudara, akan berdampak juga dalam kehidupan kita, yang akan mengancam unity di dalam gereja. Nah, itulah sebabnya, itulah mengapa kita harus bersatu, harus ini, karena tantangannya semakin berat. Haleluya, semakin berat. Jadi ini nggak sekedar tema, nggak sekedar penghias banner, enggak. Ini memang challenge, betul-betul menantang Bapak Ibu Saudara. Ya, tema ini sendiri menantang kita untuk sungguh-sungguh menjaga kesatuan. Kesatuannya tadi mengaku bersatu sudah jelas. Karena tantangan yang kedua, di mana kita harus menjaga kesatuan? Pertama-tama tentunya adalah dalam keluarga, antara suami dan istri, antara anak-anak dan orang tua, antara sesama anak, keluarga yang punya anak. Di sana ada tantangan. Tantangannya apa? Bisa ada soal kehidupan sehari-hari, ya, yang mulai kadang-kadang tak bisa memenuhi seperti hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Takaran kebutuhan hidup mulai dipres oleh ibu atau oleh ayah, di mana harus sepakat suami istri dan anak-anak memasuki dan menikmati yang seperti itu, saudara-saudara. Itu tantangan. Jadi tantangan di sana. Kemudian tantangan keseharian dalam beribadah. Ibadah, ya kita sudah tahu Bapak Saudara bahwa ibadah bersekutu dengan Tuhan itu adalah sumber kekuatan menghadapi segala tantangan. Dan di sanalah Bapak Ibu Saudara, sebuah keluarga sungguh-sungguh harus setia sekarang, harus sepakat untuk membangun ibadah di tengah-tengah keluarga. Kita nggak tahu di gelombang COVID yang gelombang ketiga ini katanya mungkin lebih ganas lagi, membuat kita kembali hanya bisa beribadah di rumah masing-masing. Di tengah situasi seperti itu, kita harus sungguh-sungguh siap membangun ibadah kita di rumah. Jangan hanya mengandalkan suami, istri juga harus mendukung suami membangun ibadah di rumah. Jangan hanya mengandalkan istri, suami hanya tidur-tidur, tidak pernah mau membangunkan istri dan anak-anak. Semua harus sama-sama sehati sepikir untuk membangun ibadah. Tadi tantangan ekonomi dalam keluarga, tantangan ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian di mana lagi kita Bapak Saudara harus membangun kesatuan itu? Yaitu di dalam komunitas pelayanan. Apakah itu dalam bentuk jemaat? Apakah itu dalam bentuk ministry? Di sana perlu ada kesehatian. Amin Bapak Saudara. Perlu ada kesehatian, saudara-saudara. Jika tidak, maka pelayanan itu akan lemah dan tidak akan berdampak, bahkan bisa berakhir, kan gitu saudara-saudara.
Nah, karena yang menjadi sasaran iblis, yang pertama tentunya keluarga, yang kedua adalah pelayanan gereja. Itu yang menjadi sasaran iblis. Bagaimana supaya gereja ini boleh tutup? Dan faktanya kita sudah lihat seperti di Eropa ada banyak gedung-gedung gereja yang sudah dirubuhkan. Dirubuhkan di sana karena memang orang Kristen di sana sudah redup, udah nggak merasa penting lagi ibadah. Maka iblis berhasil di sana menutup ibadah, membuat orang Kristen tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan kita harus sungguh-sungguh saling menahan diri. Kita jauh dari penonjolan diri. Yang setuju katakan amin. Kita harus jauh dari sifat oportunis dalam pelayanan. Saya tidak membanggakan apa yang saya lihat, tetapi saya harus saksikan sepanjang pelayanan saya lihat banyak sekali, tak semua, ada orang-orang yang punya sifat oportunis di dalam pelayanan. Penonjolan diri, cari muka kepada pimpinan supaya kemudian dia dikasih kedudukan dan kemudian dia menguasai pelayanan itu. Banyak yang seperti itu yang saya lihat. Saya tidak mengatakan ada di tempat ini, tapi saya menyaksikan apa yang saya lihat. Dan biasanya memang orang seperti ini tidak akan bertahan lama, Bapak Saudara. Saya ingin katakan bahwa orang yang seperti itu ada. Ya, orang nggak bisa tahan diri, dia ingin, ya namanya manusia, will power, ingin berkuasa, ingin dia mempunyai sifat oportunis. Bagaimana menciptakan kesempatan atau bagaimana memanfaatkan kesempatan supaya aku naik. Karena ada orang-orang yang tidak sabar naik, dinaikkan oleh Tuhan. Ini ada dalam pelayanan. Saya berdoa dan percaya bahwa di antara kita yang hadir malam hari ini dan yang menonton program ini tidak ada yang punya sifat oportunis. Dan sudah katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saling menahan diri, Bapak Ibu Saudara. Ya, baru-baru ini saya menegur seseorang di tempat yang jauh karena saya lihat dia teman lama saya dari tahun 93 gitu ya. Saya lihat karena dia sudah berada di negara yang lain, saya lihat ada sifatnya mencari popularitas. Kita hamba Tuhan nggak perlu cari popularitas, amin. Nggak perlu, biar Tuhan yang mengangkat kita. Nggak perlu Bapak Saudara cari popularitas. Let him alone to be fair. Biarkan dia sendiri. Jangan ada perpecahan di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku, untuk tidak memperpanjang renungan Natal kita, saya akan mengajak saudara melihat dari Ibrani 10, ya. Karena biasanya khotbah Natal nggak perlu panjang-panjang karena masih banyak acara berikutnya kan gitu ya. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita akhiri renungan ini dari Ibrani 10. Haleluya. Ayat yang ke-24. Oke, ayat 24 dan ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, Bapak Saudara. Nah, menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, saya merasa begini, Bapak Saudara. Ketika saya memperhatikan tanda-tanda zaman, saya nggak yakin kira-kira 15 tahun, nggak yakin saya 15 tahun yang lalu. Karena ketika kita cermati semua tanda-tanda kedatangan Tuhan, banyak yang belum tergenapi. Sedangkan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya paling tidak menurut keyakinan saya tidak ada lagi yang mau kita tunggu. Berarti kedatangannya sudah semakin dekat. Artinya apa? Kemajuan teknologi yang kita pahami dalam Daniel 12:4 bahwa di hari-hari terakhir pengetahuan firman Tuhan bertambah, ilmu pengetahuan bertambah, sudah sampai pada puncaknya.
Hamas sudah mempersiapkan penerbangan ke Mars kalau perang dunia ketiga terjadi. Dan dia tidak asal ngomong, dia persiapannya betul-betul terencana. Jadi dia bukan halusinasi, jadi sudah melampaui, ya kan, sudah beyond apa yang dipikirkan manusia secara logika biasa. Ya, teknologi itu yang saya sebutkan tadi itu sudah mencapai puncaknya. Sepertinya nggak ada lagi teknologi yang kita tunggu lebih canggih. Bayangkan orang nggak sekolah tinggal beli, kalau mau dia beli itu chip Neuralink itu tanamkan di otak, hubungkan komputer, cerdas dia seketika. Jadi ahli ekonomi kalau dia tutup ekonomi, perihal ekonomi, ahli apa pun dia bisa jadi ahli ketika dan seterusnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu dekat? Yang Alkitab kalau kita cermati, Bapak Ibu Saudara, ya, Matius 24. Ya, kebetulan sini kan hamba Tuhan, sarjana-sarjana teologi kita semua. Ini saya mengajak kita diskusi. Matius 24 ayat yang ke-14 berkata, jika Injil kerajaan ini telah diberitakan, ya, kita cermati kata demi kata, saya ulangi, jika Injil kerajaan ini telah diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, menjadi kesaksian bagi semua, tidak dikatakan semua suku bahasa diterjemahkan dulu, nggak begitu di sini. Tapi ini berkata, apabila Injil kerajaan ini telah diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa, bangsa sekarang 195 bangsa ada. Dari 195 bangsa itu kurang lebih 7 miliar. Dari 7 miliar itu kurang lebih sudah 6 miliar yang punya handphone, di mana di handphonenya ada khotbah tentang Injil Bapak Saudara. Dan kalau itu kan baru 5,6 miliar manusia yang punya handphone. Oke, ada argumentasi lain. Sudah paling tidak 50 atau 30 tahun terakhir ini tentang Yesus yang adalah juru selamat dunia itu sudah diberitakan melalui nama seperti ini. Sudah paling tidak 30 tahun terakhir. Semua bangsa yang 195 bangsa itu sudah dengar Injil menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Maka dikatakan tibalah kesudahannya. Jadi kita sudah ada di periode itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, yang terakhir, tidak ada lagi yang kita tunggu untuk menggenapi kerajaan atau pemerintahan antikristus. New World Order, ya, New World Order dengan segala persiapannya, mereka sudah siap untuk take over dunia ini. Hanya saja masih ada keterbatasan, mereka tak sanggup mengontrol 7 miliar manusia, sehingga mereka harus habisi 4 miliar hingga 3 miliar. Itu nggak tahu berapa tahun ini akan terjadi, kita cermati bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dari sisi persiapan pemerintahan antikristus yang telah akan diizinkan sudah, dari sisi teknologi sudah, kan begitu Bapak Saudara. Dari sisi pengenapan firman Tuhan sudah mendekati tepinya paling tidak. Jadi ketika dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25 menjelang hari Tuhan yang mendekat, yaitu Maranatha, itu betul-betul sudah sangat dekat, sudah mendekati tepinya. Jadi tidak salah rekan-rekan hamba Tuhan yang menyandang label Maranatha ini kasar pas untuk pelayanan hari-hari ini. Amin Bapak Saudara. Pas. Yaitu memanggil sebanyak mungkin orang untuk sungguh-sungguh siap menjadi mempelai Kristus. Memanggil sebanyak mungkin orang. Pelayanan Maranatha adalah memanggil dan mempersiapkan sebanyak mungkin orang untuk siap mengalami pengangkatan, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Ya, kita angkat satu pujian. Supaya sungguh-sungguh membawa roh kita siap-siap mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelap.
bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah, berlindunglah pada sabda Allah, berlindunglah pada sabda Allah. Kami sungguh bersyukur kepadamu Roh Kudus yang telah menuntun kami, mengisahkan kami akan kebenaran, dosa, dan penghakiman. Engkau telah mengingatkan kami untuk setiap kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatanganmu kali kedua, yaitu perjumpaan dengan Engkau di awan permai. Engkau mengingatkan kami supaya kami unity, kami bersatu, karena tanpa kesatuan maka kami akan mudah tergerus, akan mudah dipecah belah oleh roh atau ilah-ilah akhir zaman ini. Hamba berdoa, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini sungguh dipenuhi dengan roh persatuan. Kami menolak roh perpecahan, tetapi kami menyambut roh kesatuan dan persatuan dalam kehidupan. Kami berkati hamba-hamba Tuhan yang punya beban Maranatha, punya beban mempersiapkan sebanyak mungkin orang menyambut kedatangan Yesus kali kedua, yaitu pelayanan Maranatha Ministry ini. Tuhan berkati kami semua, berkati hamba-hambamu, hamba-hambamu yang dari STTS Tuhan, baik hambamu ketua BPD, ketua STTS, demikian juga dosen-dosen yang ada, mahasiswa yang ada. Tuhan berkati, dan Tuhan juga memberkati setiap lulusan STTS Tuhan, mulai dari tahun angkatan terdahulu sampai tahun angkatan yang terakhir. Tuhan memberkati dan Tuhan mempersatukan kami. Wadah IKAM STTS yang sudah dibuat kira, Tuhan berkati supaya melalui wadah ini Tuhan, semua anggota dari alumni ini boleh berlomba-lomba menyumbangkan tenaga, pikiran, doa, dan daya, sehingga lebih banyak lagi orang yang dijangkau dan dipersiapkan menyambut kedatangan Yesus kali kedua, yaitu Maranatha. Terima kasih. Doa kami jauh dari sempurna, tetapi bagimu yang Allah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan juga berkati. Selamat Natal, diberkati kepada Anda. Terima kasih untuk katanya Bapak Pendeta Doni Sidarita yang sudah menyampaikan renungan Natal pada malam ini. Memang nggak kemana rezeki. Anak Tony.